Hari ini saya ke Polres Jakarta Selatan, tindak lanjut dari laporan pengurus besar Parvi kepada pihak-pihak yang memboikot, menggagalkan, merusak acara Kongres yang dipercepat pada waktu 23 Desember 2024 di Hotel Polemio Hotel Jakarta Selatan. Nah, kita melaporkan pihak-pihak itu dan sekarang baru dalam pemeriksaan saksi-saksi pelapor. Nanti mungkin kira-kira 3 atau 4 saksi dari kita baru saksi terlapor. Apa sih kegunaannya? Karena selama ini berpuluh-puluh tahun Parvi itu kalau kongres selalu ribut, ya kan? Dan ini kan nggak bagus, selalu tidak pernah diselesaikan secara hukum. Kenapa sih? Katanya kongres orang-orang yang dikenal masyarakat, tapi selalu ribut. Nah, untuk kali ini kita ingin memutus situasi yang terus berulang-berulang dengan cara, yuk kalau ribut lu ngaco-ngaco segala macam, ya udah kita bikin laporan polisi saja. Yang kedua, tujuannya, yuk kalau berorganisasi itu tahu aturan, tahu ADART seperti apa gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi dugaan keributan itu karena apa sih Bang? Karena Gini. banyak yang mengincar jadi ketua partai atau seperti apa? Bukan, ini kongres juga bukan pemilihan. Ini kongres pengesahan ADART. Terus ada kalimat-kalimat mengatakan selama ini ADART Parvi tidak pernah diselesaikan, tidak pernah disahkan oleh kongres. Ya itu salah, mau kita betulin, tapi nampaknya tidak mau. Jadi pengen Parvi dalam keadaan yang tidak baik terus gitu. Ya udah kita laporkan, dia merusak, dia merobek segala macam dan menggeruduk, apa istilahnya, membullying segala macam. ada berapa terduga yang dilaporin? Oh banyak, karena itu gerombolan sifatnya ya, tapi mungkin pentolan-pentolan itu kita laporin. Berapa Siapa orang? aja Bang? Ada 5 orang. Siapa aja Bang? Pentolan-pentolan. Kalau saya sebutin juga kalian nggak tahu namanya karena mereka juga tidak terlalu terkenal gitu. Tapi mereka saat ini masih anggota partai? Udah enggak, tidak pernah tidak pernah apa. Jadi Parvi ini lucu. Kalau sekali jadi anggota merasa seumur hidup jadi anggota. Padahal kan jadi anggota itu harus melakukan registrasi. Ini contoh-contoh kayak begitu. Bang, berarti laporannya tadi atas pengerusakan atau 170, 335 mungkin perkembangannya adalah pemakaian simbol-simbol Parvi. Padahal kita udah punya hak merek nih segala macam. tanggal berapa waktu? Hah? Tanggal berapa Mas? Laporan kita tanggal 30 Desember. Sekarang udah Berarti cukup saksi, cepat. saksi yang dibawa hari ini berapa orang Mas? Baru satu. Baru satu. Dan rencana- Minggu lalu satu kan satu, mungkin tiap minggu satu ke dua. Gitu, ya. Sip, thank you. Terima kasih Bang. Balik lagi kan Mas? Yuk. Bagi nomor telepon. ADART sehingga merasa tindakan tersebut sah-sah saja dilakukan. Ini bahaya untuk sebuah organisasi. Makanya seperti kata Pak Coki tadi, Parvi itu sering sekali kalau kongres ada keributan, tapi tak pernah diselesaikan secara hukum. Jadi ini berulang terus, sehingga menjadi kebiasaan seolah-olah itu biasa. Nggak boleh organisasi seperti itu. Nah, untuk kali ini dengan tindakan seperti itu kami mengambil langkah hukum. Sebuah organisasi PB Parvi mengambil langkah hukum yang pertama untuk memberitahukan bahwa itu adalah tidak betul. Kalau hal itu memang melanggar pidana dengan konsekuensinya penahanan dan seterusnya, vonis, ya silakan saja jalankan. Karena ini bentuk proses penegakan kebenaran menurut saya itu. Nah, apakah tadi ada pertanyaan, apakah dari pihak mereka ingin ketemu sama saya? Saya pengen ketemu sama mereka. Tapi mereka seolah-olah ya itu tadi, karena merasa ini biasa dan bukan masalah pelanggaran hukum, mereka cuek-cuek saja. Saya katakan kepada mereka, khusus pada Kamil Marvin, silakan saja kalau tidak mau ketemu dengan saya secara baik, ketemu di kepolisian. Bawa tuh bukti-bukti bahwa tindakan Anda itu sah. Karena kami juga membawa bukti-bukti bahwa kami adalah PB yang sah. Seperti itu. Artinya boleh dibilang ini pihak sana itu pihak yang kecewa dengan hasil dinas kemarin atau Bukan. Kita ini berjalan sesuai dengan ADART. Mereka ingin berjalan tidak sesuai ADART. Lucu ya? Organisasi tidak mau memakai ADART. Ini kan lucu. Nah, di dalam ADART kita itu ada 3 kongres. Pertama kongres yang dipercepat, dan ketiga kongres luar biasa. Kongres yang dipercepat itu ada. Nah, agendanya kan kongres itu tidak selalu agendanya itu memilih ketua umum. Agendanya adalah untuk mengesahkan ADART.
sebagai aturan main untuk Kongres pemilihan ketua umumnya di tahun 2025. Mereka mengatakan tidak ada satupun ADART Parvi yang disahkan dalam Kongres. Bagi mereka itu benar, padahal itu tidak benar. Jadi ketidakbenaran bagi mereka itu adalah suatu kesahan gitu. Ini benar-benar menurut saya aneh cara berpikirnya. Lalu dengan datang memporak-porandakan situasi Kongres yang begitu ditata rapi oleh steering committee dan organizing committee, lalu udah siapkan makanan, ya bubar semuanya. Nah sekarang mereka akan melakukan yang namanya Kongres. Kira-kira begitu. Ingin melakukan ingin melakukan Kongres pemilihan ketua umum Parvi. Ya silakan saja. Persoalan sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Tapi mereka berpikir beranggapan bahwa ini terlalu cepat. Ada apa? Mungkin seperti itu nggak sih, Bang? Iya, memang harus kita percepat. Karena kan begini, kalau memakai ADART versinya ketua umum yang lama, yaitu Yeni Rahman, kepemimpinannya hanya 4 tahun. Kalau Anda terpilih tahun 2020, maka harus sampai 2024, kan 4 tahun. Tapi ada sebuah ADART yang belum pernah disahkan, ya, itu durasinya 5 tahun. Jadi kalau disahkan di tahun 2024, karena dia 5 tahun, maka sampai 2025. Begitu kan? Mereka tidak mau. Kalau ditanya alasannya tidak mau kenapa untuk mengesahkan ADART, alasannya tidak pernah ADART disahkan dalam sebuah kongres. Padahal di ADART tertulis sahnya perubahan ADART hanya dalam kongres. Ini kan lucu cara berpikirnya. Apakah nggak ngerti? Apakah atau ada agenda apa sehingga mereka menggeruduk acara ini? Tapi sebelum kongres itu dibikin, apakah mereka juga diikut sertakan juga nggak sih? Kebetulan yang datang ini adalah anggota Parvi zaman dahulu. Bagi mereka juga begitu. Kalau sekali menjadi anggota Parvi, seolah-olah melekat seumur hidup. Padahal anggota Parvi itu harus melakukan registrasi. Jadi dia tunjukkan saat itu, saya anggota Parvi zamannya tahun 80, zaman tahun 90 yang tidak pernah melakukan registrasi. Ini kan juga cukup menggelikan gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi untuk registrasi itu memang ada diumumkan, ada kan? di ADART harus Diumumkan melakukan gitu loh ke registrasi. mereka, Ya, mereka betul. kan ya. Betul. Gitu. Karena kan orang-orang lama kan terkadang kan pemikirannya berbeda gitu loh. Enggak Dia juga. Dia tidak mengerti ada registrasi atau apa. Dia mengerti. Ini kan di mana-mana pun begitu, mau di organisasi wartawan, mau di organisasi advokat, bahwa itu ada daftar ulang namanya. Nah, bagi mereka nggak pernah baca ADART, pokoknya kalau sekali jadi anggota Parvi itu selamanya, seumur hidup. Kayak KTP gitu loh. Berarti ini ada kemungkinan seperti bisa dikatakan pecah kongsi. Kalau saya sebagai sekretaris umum, ini tidak ada pecah kongsi karena bukan PB kita yang pecah, tapi ada orang luar yang mengganggu kita. PB-nya tetap, ketua umumnya Ibu Alicia Johar, sekretaris umumnya saya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada oknum di dalam PB yang mengundang mereka untuk menggerecokin PB ini, kan tidak menutup kemungkinan. Apa mungkin nyamanan selama Ibu Alicia Johar jadi pemimpin mungkin? Ya silakan saja dibuktikan di kepolisian nanti alasan mereka menuju itu apa. Gitu. Tapi Bang, dengan adanya permasalahan seperti ini kan apakah tidak membuat kita masyarakat awam berpikir kok bisa sih mereka kan mereka mendolakan artisnya tapi ternyata harus seperti ini. Itulah yang kita sayangkan, harusnya si para artis aktor ini menjadi tokoh lah ya, tokoh panutan bahwa berorganisasi itu seperti ini gitu. Nanti kalau pada saatnya mereka dipanggil mungkin diwawancara aja. Anda mungkin akan tergelitik juga dengan jawaban-jawaban. Ya? Berarti sore hari ini agendanya mungkin apa? Baru Pak Aditya Warman Sebagai saksi. yang baru diperiksa sebagai saksi. Lanjutannya Lanjutannya tanggal Tanggal 27, 30 dan 31 bulan ini. Agendanya tetap Pemeriksaan saksi-saksi dari kami pelapor. Berarti berapa saksi lagi yang akan diperiksa? Nanti ada 5 lagi. 5 lagi. Total dari
Dari 6 saksi. Dari Oke, makasih Bang. Thank you. Makasih ya. Masih Mas. Salam buat Nia. Ya. Favorit Kamil Marvin. Ya. Itu pelapornya Pak Coki. Enggak, berapa ras? Kamil Marvin, Saiful Amri, Ya. Mutiara Sani. saudara saya sama Helgi, 4 orang. Ki Kusumo. Ki Kusumo. Ke semua juga. Iya. Oh dia ikut itu juga. Iya, Oh. betul. Tiana Akbari Dia ngaku ada. Berarti berapa ya tadi? 8. kurang lebih 5. 8 kali 5. 5. 5 orang yang terduga terlapor. Dan nanti ada pengembangan kembali, nanti silakan nanti penyidik yang akan mengembangkan kembali. Berarti pada saat istilah kata penggerudukan ya, waktu itu, adakah orang-orang tersebut yang memang hadir? Ada. Di Kusumo dan lain-lainnya Ada. timnya itu? Yang tidak ada cuma Ibu Mutiara Sani nggak ada. Oh enggak. Ya, thank you. Ya,